Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin memberikan tips ya, bagaimana kita menentukan judul atau membuat judul yang layak, yang memenuhi standar karya ilmiah. Ada banyak tips sebenarnya, tapi saya di sini mencoba memberikan 5 tips yang ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman yang saat ini sedang mengajukan judul atau sedang mencari judul gitu. Karena teman-teman yang masih mencari judul, yang masih relatif baru mau menyusun karya ilmiah skripsi, itu kadang-kadang kesusahan, kewalahan dalam hal mencari judul yang tepat gitu. Kadang-kadang di setiap jurusan itu meminta ringkasan supaya tahu alasan-alasan mengapa judul itu layak untuk ditindaklanjuti menjadi karya ilmiah skripsi gitu. Itu pentingnya. Nah, di dalamnya itu biasanya mengandung 5 tips yang ingin saya bagi kepada teman-teman sekalian. Oke. Yang pertama, judul, ketika teman-teman membuat judul itu harus jelas subjek dan objeknya. Teman-teman kalau belum mengerti betul subjek dan objek itu apa? Subjek itu adalah orang ya yang nanti akan kita teliti ya, yang akan dimintai datanya. Itu subjek. Nah, kalau teman-teman melakukan wawancara, biasanya yang diwawancarai itu subjeknya, orangnya gitu. Atau kalau teman-teman menyebarkan kuesioner ya, yang menjawab kuesioner itu adalah subjeknya. Jadi kalau teman-teman membuat judul harus jelas subjeknya ini siapa. Sementara objeknya itu adalah tempat, biasanya lebih banyak tempat, lokasi yang kita ingin teliti. Misalkan kita melakukan penelitian di pabrik A, atau kita melakukan penelitian di masyarakat A, itu biasanya menjadi objek penelitian kita. Jadi subjeknya adalah orang yang nanti kita mintai data, kemudian objeknya adalah tempat atau lokasi yang ingin kita teliti gitu. Keduanya ini ada dalam satu tempat biasanya gitu ya. Oke. Yang kedua, di dalam judul itu harus terdapat kebaruan dari masalah yang kita angkat. Biasanya teman-teman sering ditolak skripsinya karena sudah ada orang yang meneliti sebelumnya, sehingga judulnya ditolak. Karena apa? Karena sudah ada yang meneliti, untuk apa diteliti lagi kan gitu. Kecuali teman-teman dalam satu topik itu kan begini, topik itu kan luas, jadi dalam satu topik itu bisa banyak orang yang meneliti, tetapi sudut pandangnya berbeda, memberikan kebaruan. Berarti ada kebaruan dari satu judul dibanding judul-judul yang ada sebelumnya gitu. Ibarat kita memotret ya, kamera gitu, kita pegang kamera dengan objek yang sama, kita mau ambil angle yang mana gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngambil angle yang sama dengan orang-orang yang sudah meneliti sebelumnya. Nah, kalau objeknya sama, maka atau subjeknya sama, maka kita ngambil dari sudut yang berbeda, sehingga nanti ada kebaruan yang belum dibahas oleh orang lain. Makanya studi terdahulu itu ditekankan di dalam menuliskan karya ilmiah. Jadi teman-teman kalau diminta oleh dosen kamu untuk membuat ringkasan pengajuan judul, misalkan 1 lembar atau 2 lembar gitu, itu harus teman-teman perhatikan betul ini. Taruhlah misalkan mengatakan bahwa sejauh ini dari 3 tahun atau 5 tahun belakangan belum pernah ada yang meneliti tentang topik ini. Kalaupun ada, dari sudut pandang ini gitu loh.
sehingga dosen itu bisa mencerna apa yang kita maksud gitu. Nah, itu harus ada kebaruan. Kalau tidak ada kebaruan, itu memang ragu, dosen itu ragu untuk meng-ACC gitu. Ya, oke. Yang ketiga, jelas tujuan dan manfaatnya. Ini kan pasti dituliskan nanti di dalam proposal ya. Tujuannya apa, manfaatnya apa. Semakin jelas tujuannya, tujuan kita melakukan penelitian, maka semakin besar kemungkinan kita itu di ACC judulnya. Karena kalau tujuannya jelas, biasanya manfaatnya juga akan jelas di situ. Makanya teman-teman harus perhatikan dulu, kita itu melakukan penelitian dengan topik tertentu ini tujuannya apa sih gitu. Tujuannya apakah, kan biasanya kalau standarnya ya di dalam proposal itu ada manfaat dan tujuan. Tujuannya biasanya diturunkan dari rumusan masalah gitu kan biasanya. Kemudian manfaatnya ada manfaat praktis, manfaat akademis gitu biasanya. Yang menurut saya penting itu adalah manfaat praktis. Manfaat praktis itu apakah penelitian kita itu bisa memberikan alternatif pemecahan terhadap masalah yang kita angkat. Itu yang paling utama. Karena itu nanti kalau teman-teman menguasai ini, nanti akan sangat mudah sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen. Jadi jelas tujuan dan manfaatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, terdapat rujukan teori atau kajian pustaka. Jadi ada teori yang kira-kira menurut kita itu tepat untuk menjelaskan masalah gitu. Meskipun di dalam judul itu tidak tergambarkan, biasanya tergambarkan dalam proposal, tetapi paling tidak kita itu ngerti gitu ya. Ini kira-kira dengan isu ini, maka teori rujukan yang tepat itu ini gitu. Sehingga teman-teman sudah bisa memikirkan. Kalau teman-teman sudah ngerti ini, biasanya dosen nggak ragu lagi gitu untuk meng-ACC, karena kamu dianggap mengerti tentang isu dan mengerti bagaimana menjelaskan, menguraikan, menarasikan atau mendeskripsikannya dengan teori-teori tertentu gitu. Jadi kenapa teori itu penting di dalam karya ilmiah? Karena tanpa teori biasanya kita itu akan kesulitan untuk menjelaskan masalah. Kadang-kadang kebanyakan ya ini ya, teori itu nanti turunannya ke kerangka berpikir, seperti yang saya jelaskan di video-video yang lalu gitu. Jadi teori, kemudian di bawahnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itulah saripati dari teori dan masalah yang kita angkat sehingga ketemu. Karena masalahnya ini kemungkinan kita tidak bisa menjelaskan, hanya dengan teori kita bisa menjelaskan secara sistematis. Jadi kalau teman-teman nanti diminta oleh dosen kamu untuk menjelaskan, mengajukan judul dengan memberikan ringkasan atau semacam kayak abstrak gitu misalnya, bisa beda-beda tiap jurusan, itu teman-teman mestinya menjelaskan teori apa yang akan dipakai di dalam judul skripsi itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah biasanya dosen akan melihat nih, setiap judul itu ketika kita menuliskan judul, di situ kita sudah bisa menebak bahwa judul ini, oh ini penelitiannya jenis penelitian kuantitatif, oh ini jenis kualitatif gitu. Itu sudah bisa kita lihat di dalam judul gitu. Sederhana sekali kan kalau kita mau menuliskan judul skripsi dengan misalkan kualitatif atau kuantitatif. Itu biasanya kalau kuantitatif itu ada pengaruh di situ. Kalau ada pengaruh udah pasti kuantitatif kan. Kalau ada dampak biasanya pasti kuantitatif.
atau kalau ada faktor-faktor biasanya kuantitatif. Jadi sangat mudah untuk melihat bahwa judul di dalam judul kita itu kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif biasanya dia menekankan kepada makna, narasi, deskripsi gitu. Biasanya variabelnya tidak banyak, bisa paling banyak ya 2 lah gitu, atau banyak kan kadang-kadang 1. Jadi harus jelas jenis penelitiannya. Nanti kalau teman-teman diminta untuk menyusun satu ringkasan pengajuan judul atau abstraknya, itu perlu jelaskan jenis penelitiannya dan kenapa pakai penelitian dengan jenis penelitian ini gitu. Misalnya jenis penelitian kualitatif atau jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan A, B, C, D dan seterusnya. Harus dijelaskan karena apa? Karena misalkan masalah ini, isu ini harus dijelaskan secara mendalam sehingga diketahui maknanya, maka kualitatif kan gitu. Sederhana sekali. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ini bukan sederhana tetapi rumit gitu. Karena kita tidak punya pengalaman kan. Oleh karena itu saya berbagi tips itu. Ada kemungkinan juga teman-teman mungkin akan sedikit kesulitan, tetapi paling tidak punya gambaran, punya arah kemana dan bagaimana nanti mengerjakannya. Jadi dari sini 5 tips ini adalah gambaran yang pasti ada di setiap judul karya ilmiah itu. Kalau sudah kayak gini, teman-teman nanti akan lebih mudah untuk menuliskannya di dalam proposal skripsi atau karya ilmiah yang lain. Itu ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, teman-teman sekalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.